terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada hari ini dalam sapaan teduh kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga atas hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Memulai hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa menguatkan kami dan meneguhkan hati kami dalam menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Ada satu pertanyaan bagi kita. Apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang yang telah mengalami pertolongannya? Mari kita baca dalam Markus 5 ayat 19.
Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Tuhan memerintahkan orang itu untuk menceritakan kepada orang-orang sekampungnya tentang apa yang diperbuat Tuhan baginya. Bersaksi bagi orang lain. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi orang percaya. Saksikanlah tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita, di mana Dia telah mengorbankan nyawanya, menebus dosa-dosa kita, yang olehnya kita diselamatkan, dan itulah yang menjadi dasar kesaksian yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Selain itu, kita juga menceritakan kepada orang lain tentang apa yang kita alami setelah kita percaya dan menjadi anaknya. Ini berisikan tentang kasih, kebaikan, mukjizat, dan pertolongan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan punya kapabilitas berkuasa atas segala makhluk di bumi. Dia berkuasa membebaskan kita dari segala tekanan. Dia sanggup menolong kita. Maka hanya padanya lah kita memohon, karena Dia pasti memperlihatkan pertolongannya yang ajaib atas kita. Yesus adalah Tuhan yang universal. Maka siapapun dan bagaimanapun latar belakang kehidupan kita, Yesus adalah penolong bagi umat di seluruh dunia. Karena tujuan Allah adalah menegakkan kerajaannya di dunia melalui karya penyelamatan Kristus. Dan hal ini, penyelamatan ini akan terjadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Hanya percaya dan bukan berdasarkan latar belakang, dulunya seperti apa. Bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan masa lalu, bukan berdasarkan status sosial, tidak. Tapi keselamatan itu akan Tuhan berikan bagi orang yang percaya. Mungkin pada saat ini dunia sudah menyerah, atau mungkin kita sudah menyerah. Atau secara logika, di pandangan kita, di hadapan kita pada saat ini sudah tidak ada lagi harapan. Di mana-mana jalan sudah buntu. Persoalan semakin mendekat, persoalan semakin besar, tapi jalan keluarnya tidak kelihatan. Ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus yang sangat peduli. Karena Dia Tuhan yang selalu hadir di setiap pergumulan kita. Rasakanlah kehadiran Tuhan. Dan kasih Tuhan yang disediakannya bagi kita, terimalah itu. Dan inilah yang menjadi pemberitaan kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi mari bersama-sama kita merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, dan bersama-sama kita memberitakan semua yang sudah kita terima melalui kebaikan Tuhan, dan semua itu kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Tuhan, begitu banyak pergumulan kami, begitu banyak beban kehidupan kami, yang kadang ketika menyelesaikannya Tuhan, kami hanya berusaha dengan apa yang kami punya. Pada saat ini kami diingatkan Tuhan, ternyata lebih dari apapun kami memiliki Engkau, Tuhan yang sedia dan siap menolong dalam setiap pergumulan dan beban hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan.
sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang mendengarkan doa kami. Dan pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengurus-pengurus kategorial yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan ini. Baik pengurus kategorial Mamre, Moria, Permata, KKR, Saitun. Semuanya Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memampukan untuk tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Baik itu di tingkat klasis, di tingkat rumbun, ataupun di tingkat sektor sekalipun. Tidak ada yang terlepas dari pilihan Tuhan dan tidak ada pekerjaan yang Tuhan tidak perhitungkan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami terkasih yang terlibat dalam kepengurusan kategorial ini Tuhan. Engkau yang memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa bekerja seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami, segala pergumulan kami, dan sepanjang hari ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Amin. Demikian sapaan teduh kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.